الإيمان والإسلام نحمده ونستعينه واستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita pada pagi hari ini selalu bersyukur atas nikmat karunia yang oleh Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan pagi hari ini kita bisa menjalani apa yang menjadikan kewajiban kita, yaitu sholat subuh, dan kita lakukan secara bersama pada pagi hari ini. Dan selanjutnya kita akan ada dalam majelis ilmu yang mana kita sudah sepakati untuk kita tetap untuk melakukan daurah ini yang berkenaan dengan al-amwal fil Islam, yaitu persoalan harta bagaimana dalam pandangan Islam. Kemarin sudah saya sampaikan berkenaan dengan al-amwalnya, hanya saja karena di dalam Islam itu mana yang itu mesti harus diinfakkan, disodakokan ataupun dihibahkan, ataupun sekalipun itu kemudian juga dizakatkan, maka sesungguhnya di dalam Islam itu memiliki sebuah pakem kefahaman bahwa ketentuan terhadap harta ternyata tidak semuanya harta yang ada di dunia ini itu kemudian semuanya harus dizakatkan. Karena di dalam Islam konsep kepemilikan itu ada 3 macam, Bapak Ibu. Pertama adalah al-mulkiyah. Coba next kaitannya yang konsep kemarin. Konsep masuk pada al-mulk, kepemilikan. Jadi kepemilikan itu di dalam syariat Islam itu ada 3 macam. Pertama adalah al-mulkiyah fardiyah. Ya, al-mulkiyah fardiyah itu harta yang dimiliki karena kita ini bekerja. Ya. Jadi al-mulkiyah fardiyah. Sudah sampai itu? Ya, ada 3 macam. Terus next terus. Jadi ini pemahaman yang mungkin nanti juga menjadikan wahana wasana atau wahana hasanah bagi kita, ya. Dan panjenengan insya Allah akan bisa membaca bagaimana sesungguhnya Islam itu mengatur harta, ya. Nah, wilayah yang ada yang kita ini terkenakan kewajiban zakat itu di mulkiyah al-fardiyah, ya, kepemilikan individu itu. Kepemilikan individu itu berasal dari kita bekerja, kita mengupayakan, kita berusaha, kita bisnis, kita dagang, ya, kita melakukan bagaimana mengembangkan harta kita. Maka itu adalah mulkiyah fardiyah. Tetapi kalau sudah pada kepemilikan umum, ya, tolong dimunculkan kepemilikan umum, ya. Jadi kita bisa melihat bahwa kepemilikan umum itu ammah itu, ya, harta yang milik di mana di situ itu apa, izin dari asy-syari' bagi komunitas jamaah secara bersama-sama untuk manfaatkan. Nah, inilah yang mungkin, ya, panjenengan akan mengetahui konsep pajak itu di sini. Jadi pajak itu kalau di dalam Islam itu akan dikenakan apabila di sini ini memakai sesuatu yang sifatnya umum, pemilikan umum, ya. Untuk apa? Untuk dirinya. Kalau itu tidak sebat, istilahnya hanya untuk dipakai dia sendiri, semisal contohnya nemu emas,
ya katakanlah lemas kemudian dibentuk dengan itu, ya. Itu kemudian apa? Kalau itu ini nanti maka itu boleh diambil kemudian dipakai boleh. Tetapi itu nanti akan kena kepemilikan pribadi. Tetapi kalau itu untuk diusahakan, untuk dibisniskan, maka orang itu akan kena pajak. Pajak negara. Kalau bahasanya dalam Islam itu dhariba. Ya, memanfaatkan semisal contohnya ini. Karena kepemilikan umum itu termasuk api, rumput, ladang ilalang, kemudian air, ini kepemilikan umum. Siapapun yang menggunakan ini lebih-lebih untuk bisnis, maka harus ada sekian persen masuk ke Baitul Mal. Ya, ini konsep di dalam Islam. Tapi saya nggak akan menjelaskan ini. Demikian pula kaitannya dengan kepemilikan negara. Oh, dalam Islam begitu ya? Iya. Jadi panjenengan semuanya kalau di dalam konsep Islam, seandainya sakit, pendidikan, orang miskin, ya, maka nanti itu akan kemudian apa? Dikelola oleh negara ini. Jadi kalau panjenengan mungkin sekarang ini Brunei bisa melakukan itu, Maroko bisa melakukan itu, karena apa? Karena mereka meniru ini. Hanya saja mereka sekarang masih dalam kondisi mulki, artinya kerajaan. Ya. Kalau dalam sistem Islam itu semuanya barang tambang. Kenapa barang tambang itu nggak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok? Karena itu kepemilikan umum. Ya, ya maaf, saya tidak menunjuk ormas. Maka itu salah. Kalau kemudian itu diambil karena untuk kelompok. Kalau itu untuk umum, maka itu boleh. Ya, untuk mengambil untuk kebutuhannya lah. Karena nanti akan beda kebutuhan dengan keinginan, itu beda. Ya, kalau keinginan karena nafsu, mungkin nanti ada kebutuhan itu pasti primer. Apa kebutuhan primer itu? Sandang, papan, pangan. Ya, kalau sudah itu, maka inilah yang nanti wilayahnya zakat. Ya, kalau sekunder dan lain sebagainya. Aksesoris, kalau rumah itu ada aksesoris dan lain sebagainya, maka itu di situ. Nanti kita akan kemudian bahas. Tetapi kaitannya dengan daulah itu, maka tidak ada pajak. Jadi kepemilikan umum tidak dikenakan pajak, hutan juga tidak dipajaki, air juga tidak dipajaki. Kalau kemudian yang namanya artinya juga tidak dizakati maksudnya. Demikian pula yang dikelola oleh negara. Yang dikelola oleh negara apa? Zakat, infak, sedekah, jizyah, dharibah, ghanimah, fa'i, ya, ataupun usriyah, maka semuanya ini langsung masuk ke perbendaharaan negara dan itu untuk kesejahteraan umat. Dalam konsep Islam, umatnya tidak hanya umat Islam saja, tetapi semua yang tunduk kepada negara, maka dia akan dilindungi. Ini kemarin ya, saya singkat begitu aja. Kalau untuk menjelaskannya memang panjang, ya, panjang. Kok punya konsep begitu Pak Ustaz? Saya nggak pernah mendengar. Ya memang kita ini banyak terfokus thaharah, salat, najis, apalagi kan begitu. Ya, membenarkan bacaan Al-Quran nggak bener-bener. Ya. Belum berkenaan dengan ini, berpikir ngurus negara, ngurus kaitannya dengan barang tambang, ya ruwet lah. Ya. Nah, sekarang saya akan ajak panjenengan masuk ke hakikat kewajiban terhadap harta, ya. Karena waktunya nggak cukup. Ya benar katanya Pak. 3 hari saja juga nggak cukup. Nah, sekarang masuk kewajiban terhadap harta, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, next ya. Sesungguhnya kita itu, ya, rezeki kita itu sudah dijamin oleh Allah, ya. Jangan khawatir, yang jelas. Walaupun kita keluarkan itu rezeki tetap dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullu fi kitabin mubin. Sudah jelas. Ya, Allah yang menjamin. Tidak ada satupun
ya makhluk yang bergerak atau yang bernyawa di muka bumi ini, melainkan semuanya itu dijamin oleh Allah terhadap rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semuanya itu tertulis di dalam Lauhil Mahfuz. Ya, hanya kita itu yang dirahasiakan, ya. Seandainya semuanya yang dirahasiakan oleh Allah, ya, itu dibongkar, artinya disampaikan, dibuka, mungkin kita pun dengan harta yang banyak mandek gitu. Karena apa? Karena apa? Mempersiapkan kematian. Betul ini. Ya, kemudian apa? Dibuka, ternyata sesuk mati, mangan pun tidak apa? Kolu, kalau bahasanya wong Jawa, tidak akan masuk. Ya. Artinya apa? Artinya pemahaman ini harus terekam di dalam benak kita. Jangan kita khawatir terhadap harta yang kita pegang sekarang ini. Ya. Allah akan menggantikan. Dan itu pun pemberitaannya berdasarkan Al-Qur'an next, ya. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la yatayammamul khabisa minhu tunfikuna wa lastum bi akhidhi illa an taghmabu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya. Allah ini menjamin ini, ya, memberitahukan kepada kita, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah, ya. Apa yang dinafkahkan? Harta kalian, ya, di jalannya Allah dari sebagian dari hasil usahamu, baik-baik, ya, yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kamu yang sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu, ya, memilih yang buruk-buruk, ya, lalu kemudian kamu nafkah daripadanya. Jadi kita ini harus, yang kita nafkahkan harus yang baik, ya. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, ya, hati ini, ya. Jangan sampai kemudian yang kita sudah tidak mau baru disedekahkan. Sesuatu yang kita sudah tidak pakai kemudian kita sedekahkan, jangan. Ya, yang terbaik. Ya, kita pakai kemudian ini kita masih cinta dengan itu, kita berikan, enggak apa-apa. Tapi di dalam Al-Qur'an menunjuk dengan apa? Kalau kemudian sudah tidak, padahal kemudian kamu sendiri tidak mau mengambilnya, ya, ataupun kemudian dengan cara kemudian memicingkan mata terhadapnya, artinya sudah tidak butuh lagi, ya. Maka ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Artinya kita ini jangan sampai, ya, jangan sampai kita itu eman, ya. Terus bagaimana kelanjutan kaitannya dengan harta yang kita nafkahkan di jalannya Allah itu? Ini rezeki kita ini, ya, rezeki kita yang sesungguhnya. Hanya saja di dunia ini kita hanya dititipi oleh memanfaatkan. Kemudian kalau itu ada ketentuan ini, letakkan di pos 1, pos 2, pos 3, pos 4, letakkan. Ada yang itu 2,5%, ini sakarepmu. Artinya apa? Sampai habis pun boleh. Yang wajib itu sudah ditentukan. Yang wajib itu sudah ditentukan. Ya, 2,5%. Ya, dari harta mal. Ya, itu kemudian sedikit sekali daripada kemudian berapa itu kalau 98,5%. Kecil, ya. Ini Bapak Ibu. Oleh karena itu Oleh karena itu, ayo kita berlomba-lomba, ya. Dan apabila kemudian kita keluarkan, maka mari kita tengok di dalam ayat ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu kemudian memberitahukan kepada kita bahwa sesungguhnya apa yang kita keluarkan, ya, apa yang kita keluarkan itu tidak kemana-mana, malah kemudian malah itu berlipat ganda. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila
fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Nah, kurang apa jadi? Kalkulator dunia enggak tanggung. Halo? Pak? Bu? Kalkulator dunia ora kanggo. Ya. Bagaimana bisa tanaman pun bisa seperti ini? Enggak bisa. Padi itu 1 bulir. Itu apakah kemudian 1 tangkai sampai 100? Enggak sampai. Allah memberikan jaminan ini. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Kalau itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu di jalannya Allah? Yaitu yang diperintahkan oleh Allah. Ya. Tidak akan kemana-mana. Allah Subhanahu wa taala apa? Allah akan memperhitungkan itu. Nanti itulah yang merupakan rezeki kita yang sesungguhnya. Ya, subhanallah. Ya. Kalau bahasanya kita ini seperti yang saya lontarkan kemarin. Kita ini berlomba-lomba sampai ngelembur-ngelembur golek barang sing nisbi di dunia ini. Tapi kita lupa enggak ngelembur-ngelembur kangge barang untuk di akhirat. Berarti kita ini untuk akhirat juga harus bersusah-susah Pak Ghazali. Oh iya. Tengah malam bangun, yang lainnya ngelebus. Munajat kepada Allah. Ya, setelah itu sholat berjamaah. Setelah itu ada taklim. Setelah itu ada aktivitas yang semuanya kita harus kemudian bernilai ibadah. Ya, jangan sampai begini Bapak Ibu ya. Jangan sampai ada sesuatu di dalam langkah kita ini enggak ada makna ibadah. Enggak ada makna nilai ibadah. Karena apa? Sangat rugi. Semisal yang sangat simple aja, ya sederhana saja. Panjenengan makan, ya seperti nanti kan ngombe ya, ngopi, ya gitu. Kemudian ada snack, ya. Jenengan kalau tanpa bismillah, dengan yang telap, bismillah, ketok wujudnya podo, ya, podo mangane maksudnya gitu, podo ngombe ini. Di situ ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Nilai ibadah dan tidak ibadah. Ini. Selanjutnya, next. Allah Subhanahu wa taala bisa dipahami ya ini ya. Ternyata apa? Ternyata subhanallah malah dilipat gandakan. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak ya sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu nafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Jadi kebaktian kita kepada Allah itu enggak sempurna kalau kemudian apa? Kita ini tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah apa yang kemudian dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhadap apa yang menjadikan kecenderungan kita yang mungkin sangat berat kita keluarkan. Itu kemudian apa? Kita tidak nyoh gitu ya. Apa nyoh ini? Ini loh. Ya. Dengan tangan terbuka, dengan kemudian apa? Keikhlasan ini. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahui. Next. Ya. Mungkin nanti di fotokopi aja ya. Yang jelas kita ini contoh-contoh ini artinya dalil-dalil ini menunjukkan bahwa Allah itu akan memperhitungkan dan jelas kita tidak akan rugi, malah untung. Ya. Mari kita berpikir kalau untungnya akhirat, mari kita berpikir seperti untungnya ini. Wong 100 perak saja kita buru. Nah, kalau ingin sekian puluh juta, tanya Pak Dolah keuntungannya. Pak Dolah sampai Jember Malang. Loh nanya toh? Loh ini fakta ini. Ya. Ini subhanallah, enggak akan rugi. Tapi akan rugi kalau Pak Dolah hanya numpuk-numpuk harta. Aku gak ngelokne lagi ya. Ya.
Artinya apa? Allah tidak akan menganiaya kita, ya. Panjenengan bisa buka nanti ya, nanti kewajiban takmir untuk menggandakan. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salas. Sadaqatin jariyatin au ilmin yang tafa'u bihi au waladin salihin yad'u lah. Ini yang tidak akan terputus. Semua amal terputus kecuali yang kita keluarkan ini. Terutama kaitannya shadaqatin jariyatin. Di jalannya Allah, iya, di jalannya Allah. Apapun yang kemudian kita keluarkan itu di jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka itu semuanya akan kemudian akan kemudian mendapatkan kemanfaatan bagi kita semuanya walaupun kita sudah mendapatkan meninggalkan kehidupan dunia ini. Next. Kita berbicara tentang zakat sekarang. Ya, karena fokusnya zakat. Nanti kalau kaitannya dengan infak sedekah lain waktu ya. Zakat merupakan salah satu pilar penting dalam ajaran Islam, ya, yang kita kenal sebagai rukun Islam. Kalau itu rukun Islam, berarti kita selama ada dalam Islam maka wajib hukumnya kita harus selalu memikirkan Islam sebagaimana memikirkan zakat, sebagaimana panjenengan memikirkan sholat. Ya, jangan sampai enggak. Ya. Sholatnya mempeng, zakatnya enggak masalah. Ya. Sholatnya mempeng, zakatnya iya, waneh, tapi enggak saum Ramadan. Zakatnya mempeng, ya, zakat pasti ya. Sholatnya mempeng, ya, kemudian puasanya mempeng, enggak haji, suke enggak haji, masalah. Ya. Karena apa? Karena itu merupakan rukun. Bagaimana kalau dalam istilah definisi rukun itu? Apabila amal itu tidak dilakukan, ya, maka amal semuanya tadi akan batal. Berarti kita mengurai diri kita terhadap keislaman kita. Iya, apa tahu mengurai itu membatalkan diri kita terhadap Islam. Selanjutnya, next. Salah satu kewajiban setiap muslim adalah mengeluarkan zakat yang termasuk salah satunya yaitu rukun Islam. Definisi enggak perlu, ya. Kewajiban dalil zakat innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Ini mungkin nanti dibaca, ya. Dalilnya banyak. Nah, kita berbicara tentang kekayaan. Al-Quran itu memberikan gambaran secara global tentang jenis kekayaan yang wajib dijagati. Next ya, tentang kekayaan. Next terus. Definisi next terus dalil-dalil next. Terus next. Ini nanti Pak Tamir tolong difoto ya. Mungkin disebar ke jamaah. Kalau nanti ada suatu pertanyaan suatu ketika tentang kekayaan, oke ya. Tentang kekayaan, ya. Jadi Al-Quran memberikan gambaran secara global tentang jenis kekayaan yang wajib zakat dan tidak dijelaskan syarat-syaratnya apa yang mesti dipenuhi. Itu kita tidak akan dapatkan di dalam Al-Quran. Maka, tetapi apa rinciannya persoalan itu ada di dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, syarat-syarat ini juga begitu. Kita tidak akan dapatkan di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya Rasulullah SAW. Tetapi di sini tidak saya munculkan itu ya. Harta yang wajib dizakati, ya, ini harta, ya, itu memiliki hal yang kemudian apa? Syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ini syarat. Nanti ada syarat, ya, sah dan syarat wajib. Kalau yang wajib maka apa? Harus dipenuhi. Syarat sahnya ini bisa sah itu akan ini, ya, akan ditentukan dengan fenomena ini. Yang pertama, harta tadi itu milik penuh dari orang yang memilikinya, bukan masih dikuasai oleh orang. Jadi seperti pertanyaannya Pak Dola kemarin yang secara individu, gimana kalau itu piutang? Wongnya nggak kembalikan ke kita.
Maka apakah kemudian itu dizakati? Enggak. Kalau sudah penuh itu di tangan kita, di dalam kekuasaan kita, maka kemudian apa? Maka itu harus dizakati. Oleh karena itu, inilah pentingnya manajemen terhadap diri, terhadap harta kita. Saya ulang lagi, manajemen diri terhadap harta kita itu apa? Itu harus kita lakukan. Saya ngerti ya diri kita. Harta kita yang kemudian kita belum zakat itu yang mana ya? Itu panjenengan semuanya. Oleh karena itu, sekali lagi, kita jangan sampai kemudian ada yang kita tutup-tutupi di hadapan Allah, ya. Karena nanti akan detail sekali kaitannya dengan persoalan ini. Persoalan ini yang bagaimana Pak Ghazali? Nanti di akhirat, Bapak, Ibu, apa yang panjenengan sandang di dalam kehidupan dunia ini, yang panjenengan dapatkan, itu semuanya akan ditanyakan dari mana asalnya, kemudian kamu pakai apa, kemudian kalian distribusikan kemana, kewajiban dilakukan atau tidak, itu kemudian apa? Detail Bapak Ibu. Ya. Kekayaan itu harus berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaannya. Dengan kata lain, kekayaan itu harus berada di tangannya, tidak tersangkut di dalam hak orang lain, dapat ia pergunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya. Jadi kalau masih dikuasai oleh orang lain, maka itu tidak bisa dizakati barangnya. Konsekuensinya dari saran ini tidak wajib zakat bagi kekayaan yang tidak mempunyai pemilik tertentu. Ya, termasuk tadi milik umum, kalau miliknya negara. Ini nggak perlu zakat. Tanah wakaf dan sejenisnya nggak perlu dizakati. Kalau semisal saya ini mengelola wakaf, maka apa? Wakaf nggak wajib zakat. Walaupun itu mendapatkan harta yang banyak, nggak wajib zakat. Karena wakaf itu kembali kepada umat, ya, kepada umat, ya. Walaupun mungkin seperti Gontor, dengan ribuan wakaf yang ada, tanah, pertanian dan lain sebagainya, maka apa? Enggak wajib zakat, enggak. Karena apa? Itu kembali kepada umat. Ya. Kemudian lagi harta yang haram, korupsi, menipu, enggak wajib zakat, enggak wajib zakat. Kalau gitu nipu saja, terus kalau bahasane golek barang yang haram, makan makanan tapi nanti ingat. Kan gitu ya. Saya itu terkesima dengan pidatonya siapa itu, Atik, apa namanya, yang anti Syiah dari Bogor itu, ya. Siapa itu namanya? Anda ingin kafir, jangan setengah-setengah, kafir beneran. Ini sindiran bagi orang-orang liberal. Nanggung kafirnya. Ya. Gak sholat itu jangan kemudian apa? Gak sholat pisan aja. Ya, cocok juga ini. Jenengan perlu nanti tak share ya. Ya. Kemudian juga harta pinjaman. Ya, harta pinjaman itu gimana? Tidak perlu zakat. Ya. Simpanan pegawai yang dipegang pemerintah seperti dana pensiun. Ya. Dana pensiun apa itu namanya yang di bank itu? Taspen, ya. Kemudian harta yang dikeluarkan termasuk harta berkembang. Nah ini, kalau itu harta berkembang, Bapak Ibu-ibu, semisal contohnya begini, tanah, jenengan memang bisnis tanah, ya. Kemudian panjenengan jual, maka nanti kemudian apa? Itu juga akan menjadi sesuatu yang berkembang. Nah inilah yang panjenengan diharapkan untuk mengkondisikan, memanage harta itu dengan baik. Kesalahan panjenengan memanage itu nanti langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pak Ghazali semisal contohnya begini, aku dulu nggak ngerti Pak Ghazali. Setelah kemudian apa daurah ini saya gimana? Maka apa? Pertama, saya akan mengatakan begini, bertobatlah kepada Allah, maka sekarang kemudian apa? Jalankanlah perintahnya Allah itu. Halo? Bu? Bentung KPG Pak. Nah, jangan kemudian biar gimana ini bingung, ya saking bingungnya, sing saiki setelah ngerti ora zakat pisan. Kan repot ini. Ya, saking stresnya gitu ya.
pengen selamat tapi malah nggak zakat. Ya, insya Allah innallaha ghafurur rahim. Ini saudara. Di dalam Islam itu enak. Ya, dulu nggak ngerti, sekarang ngerti. Ya sudah, Bismillah. Kalau persoalan kemarin kita selalu berdoa munajat kepada Allah minta ampun karena ketidaktahuan itu. Tapi kalau sekarang sudah mengetahui, ya jangan minta ampun kemudian karena keteledoran tidak membayar zakat. Ya, harus dimulai gitu loh ya. Karena apa? Karena ilmu itu akan mendasari kaitannya dengan keimanan tadi. Karena iman pun harus ilmu, Bapak Ibu. Saya lanjutkan, ya. Yang berkembang apa itu? Ya seperti ternak dan lain sebagainya, ya. Ataupun kemudian menyangkut masalah uang yang diinvestasikan. Tapi bukan uang yang dijual belikan ya. Dalam Islam itu uang tidak berkembang kecuali diinvestasikan. Ya. Kalau uang-uang yang kemudian didol itu gimana? Haram itu ribawi. Seperti tadi loh dibacakan oleh imam sholat tadi loh, seperti setan yang mabuk. Gimana itu setan yang mabuk itu? Ya enggak ngerti. Ya. Dengan syarat ini pula maka jenis harta yang wajib ya zakat tidak terbatas pada apa yang sering diungkapkan sebagian ulama, yaitu pada 8 jenis harta: unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas dan perak. Tidak hanya itu, semuanya harta yang bisa berkembang ya saat sekarang ini, maka itu apa? Wajib zakat. Semua kekayaan yang berkembang merupakan subjek zakat. Kemudian yang ketiga, telah mencapai nisab. Nisab merupakan batas minimal suatu harta mencapai wajib zakat. Setiap harta memiliki ukuran dan takaran nisabnya sendiri-sendiri. Ingat ini ya. Jadi nanti jangan sampai kemudian itu nisabnya nggak diketahui ini berapanya. Ya. Hanya saja kalau zakat mal harta itu sama Bapak 2,5%. Ya. Semuanya begitu, baik itu emas, kemudian barang-barang yang kita belum zakati 2,5%. Tapi kalau zakat yang lainnya itu nanti ada ketentuannya nisabnya, ya. Lebih dari kebutuhan biasa ya ini. Jadi kalau itu ya Bapak Ibu-ibu, kalau panjenengan itu kemudian tidak keluar dari yang 3, yang asasi, yang primer, ya. Kenapa saya tadi sebutkan sandang, pangan, papan, ya. Maka ini kemudian apa? Maka itu termasuk yang apa? Yang harus dizakati. Ya, kalau yang kebutuhan sandang, pangan, primer ini kemudian apa? 1 kali zakat itu. Kalau yang lainnya, maka di situ tuh pasti semuanya sudah berkembang. Kalau kemudian itu dikeluarkan, ya, jenengan mungkin mobilnya tidak hanya 1, ya, 3, omae akeh, ya, kemudian apa lagi, sandangane akeh, ya, yang pokok itu kemudian apa? Panjenengan yang tahu panjenengan sendiri. Karena nanti pertanggungjawabannya adalah panjenengan masing-masing. Aku perlu enggak itu ya? Itu butuh enggak? Artinya butuh itu begini, ya. Keinginan dengan kebutuhan itu beda. Oh, aku sendiri kelambi, nyapa tuku kelambi meneh. Paham nggih niki ya? Aku duwe kendaraan, nyapa aku tuku kendaraan meneh. Paham nggih? Halo? Ben marem ya nanti. Kemudian bebas dari hutang. Lah, lek panjenengan itu kemudian apa? Memiliki hutang, selesaikan hutang dulu. Baru zakat. Pak Uzali sekarang hutangku akeh. Bayar apa? Utangnya dulu. Ya. Jangan sik duwe utang. Gimana kalau kredit dengan bank? Salah dhewe. Dan dilunasi maksudnya begitu loh ya. Dan dilunasi. Loh malah dipanis Mbak Uzali. Sekarang kan begitu. Enggak sesuai dengan programnya mereka, jenengan akan didenda. Baik itu bank syariah juga begitu. Ya. Sebenarnya kalau
di sok iku ape kan alhamdulillah kan ngono ya. Ini enggak, malah kena denda. Ada orang perbankan ini. Ya, mantan perbankan ya. Insya Allah akan di situ ya. Wajib zakat ya, haruslah lebih dari kebutuhan primer dan cukup pula senisab yang sesudah bebas dari hutang. Jadi kalau hutangnya bebas maka panjenengan wajib zakat. Bila jumlah hutang akan mengurangi harta menjadi kurang senisab maka wajib zakat tidaklah wajib. Jadi zakat tidak akan wajib. Ya, Pak. Ya. Kemudian berlaku setahun. Nah, ini ya. Berlaku setahun. Kalau belum setahun ya jangan. Ya, kecuali Bapak Ibu-ibu, kecuali ya zakat yang itu terjadi seperti contohnya ya. Ini saya mengambil dari Yusuf Qaradawi. Adapun pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, barang tambang, harta karun dan lain-lain sejenisnya termasuk dengan istilah zakat pendapatan, maka tidak disyaratkan 1 tahun, yaitu maksudnya harus dikeluarkan ketika diperoleh. Ya, ketika diperoleh. Hanya saja ini ada perbedaan pendapat di dalam ulama khalaf. Ini saya sampaikan kepada panjenengan ya. Ini yang syarat wajibnya Islam. Kalau bukan Islam tidak, kemudian berakal ya, wong gila gimana? Enggak kena dia. Bentuk barang zakatnya nisab kemudian sempurna haulnya. Ya. Mungkin ini yang bisa sampaikan ya. Saya berharap tulisan saya ini bisa digandakan. Kalaupun kemudian nanti itu ada pertanyaan-pertanyaan ya, pengajiannya pertanyaan aja. Nggih? Halo. Sepakat nggih? Ngono lho. Ya, ben ya, silakan Bapak Ibu-ibu, masih banyak waktu sampai jam 12 siang, enggak apa-apa ini pertanyaan. Nggih, monggo. Saya bacakan dulu ini yang ada pertanyaan. Enggak, pertanyaan ini Pak. Ketentuan ini. Silakan Bapak. Nggih. Nggih, saya bisa pulpennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah saya sampaikan yang jelas Pak Tamir ya. Ini silakan nggih. Tadi saya mendengarkan kewajiban zakat itu kita akan ada tentunya al-fuqara wal masakin ya. Seandainya zakat itu kita kasihkan kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu ya, yang wajib yang kita kasih dari saudara kandung ya, apakah itu diperbolehkan ya. Kita juga mengetahui bahwa untuk orang tua kita tidak boleh berzakat, insyaallah itu Ustaz. Terus tadi Pak Ustaz Ghazali juga menyampaikan masalah yang punya kredit di bank atau bagaimana, apakah itu tidak merupakan ini ada bunga yang dimaksud, ada riba di situ. Itu apakah diperbolehkan ini orang kredit di banknya gitu. Atau rekening koran atau apa yang istilahnya itu. Begitu dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab langsung ya. Dari zakat, apakah zakat itu boleh kepada saudara kandung? Maka bagaimana dalam syariat Islam? Begini Bapak Ibu. Saudara kandung, ayah, ibu, saudara-saudara kandung, maka itu bukan zakat, tapi wajib hukumnya. Halo. Wajib hukumnya untuk mengampu mereka. Ya. Wajib hukumnya. Kalau wajib gimana? Maka ini termasuk nanti juga pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kondisi harta kita.
Jangan sampai kemudian saudara kita miskin, kita tidak menolongnya. Ya. Kita tidak menolongnya. Yang pada akhirnya kemudian apa? Yang pada akhirnya itu dia terlantar ataupun kemudian katakanlah terlunta-lunta. Maka jangan sampai kemudian apa? Terjadi seperti itu. Kenapa? Karena kewajiban keluarga adalah kewajiban, kalau semisal ya, anaknya sudah mampu, maka kewajiban yang mampu ini membiayai ya kepada yang tidak mampu. Ya, ini Bapak Ibu. Jadi itu wajib, Pak. Bukan zakat. Ya. Kalau zakat maka kemudian apa? Sebagaimana 8 asnaf. Loh, kan miskin itu saudara saya, itu kewajiban, ada pembahasan tersendiri. Itu kewajiban bagi saudaranya untuk kemudian apa? Untuk membantunya. Ya, termasuk sedekah. Ya, itu kewajiban. Kalau sedekah kan sesuatu yang sunnah. Artinya ini. Tapi itu apa? Itu merupakan kewajiban, wajib. Ya seperti kalau dikatakan nafkah, enggak lah. Ya. Jadi itu wajib. Wajibnya gimana? Ya sesuai dengan kemampuannya. Ya bisa dikatakan infak. Infak itu kan mengeluarkan harta dari kepemilikannya. Itu infak. Fisabilillah termasuk fisabilillah. Iya, itu termasuk fisabilillah. Ya, itu apa? Dan beda zakat. Zakat itu hanya kepada 8 asnaf. Memang ada yang kemudian menafsirkan begini, 8 asnaf itu termasuk yang miskin. Keluarga saya yang miskin ini. Ya. Begitu. Ya. Tapi sesungguhnya kalau kemudian kita perjelaskan, maka orang tua kita, saudara kita, itu kemudian apa? Menjadikan kewajiban kita untuk memberinya. Ini Bapak. Begitu Pak, itulah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita ini kalau seandainya kredit ke bank, Bapak, Ibu, mungkin saya sampaikan ya. Mari kita sering bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita. Ya. Kenapa? Karena fenomena-fenomena yang terjadi pada peradaban ini, karena banyak orang yang memutuskan silaturahmi. Ya. Dan faedah silaturahmi itu akan apa? Menambah rezeki kan? Rezeki itu bermacam-macam. Dan di dalam beberapa hadis disebutkan akan mendapatkan umur yang panjang, mendapatkan kebendaan dan lain sebagainya. Artinya rezeki itu ya. Dan fakta yang real di dalam perbankan pasti dia akan tidak lepas dari riba. Saya berharap panjenengan terhindar dari itu. Kalau mungkin sudah kadung, maka jenengan selesaikan dan bertobat kepada Allah. Kenapa? Sebagaimana yang dibaca oleh imam tadi, ya. Maka orang yang pemakan riba itu seperti setan mabuk. Wis apa? Wis gak eling blas. Ya. Kabeh diserampangi. Ya. Terus lagi Allah Subhanahu wa taala terhadap pemakan riba yang dia tidak kemudian apa mau bertobat, Allah menyatakan perang Allah dan Rasul. Loh, pinter. Allah menyatakan dan Rasulnya menyatakan perang. Apakah diperbolehkan? Tidak. Ya, dilarang oleh Islam. Gitu, Pak. Ya. Ada yang lain? Nggih, Ibu, monggo silakan. Nggih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh, yang kemarin ya, Bu? Iya. Oh, saya catat, Bu. Ya, nggih. Kalau kita dulu belum tahu tentang zakat mal, kemudian baru ngerti. Sesudah bertobat, apakah yang diselesaikan itu yang lalu atau mulai setelah mengerti? Itu yang pertama. Yang kedua, misalnya kita mau jual beli rumah, kemudian sudah ada pembeli, tapi dia bilang tunggu sebentar lagi uangnya dari bank baru cair. Itu kita termasuk pengguna riba atau hanya yang meminjam itu yang menggunakan riba?
dua dulu. Nggih. Terima kasih. Pertama Ibu, kaitannya dengan gimana kalau dahulu nggak tahu, kalau sekarang kemudian tahu, maka kita harus selesaikan yang jelas itu ya. Gimana, apakah yang dulu itu kita harus juga zakati? Ya. Itu masih ditelisik lagi, mampu enggak? Ya, masih ditanyakan, mampu enggak? Kalau enggak apa-apa, mau dizakati bagaimana? Ya. Kalau itu memang ada barang-barang mana yang kemudian itu belum dizakati. Ya. Barang-barang mal mana yang itu belum dizakati, kalau itu mampu. Kalau itu hanya mampu pada saat setelah mengetahui, ya dulu banyak Mbak Ghazali, tapi gak ingat eneh terus piye, ya gak ingat terus piye, ya minta ampun kepada Allah semampu kita. Kita tidak kemudian dibebani sesuatu yang tidak mampu. Ya, kalau yang kemudian tidak menjalankan tadi karena mungkin maaf dengan kebodohan kita, maka kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang setelah mengetahui, maka panjenengan harus betul-betul bisa memanage harta kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai mengalami kesalahan yang sama. Unta pun tidak pernah itu terperosok dalam lubang yang sama, itu unta. Maksudnya kita kalah dengan unta. Gitu Ibu ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertanyaan yang bisa Bu ya, bisa dipahami nggih? Ya, kalau nggak mampu ya sudah minta ampun kepada Allah. Ya. Kalau sekarang gimana? Saya ngumpul nih Pak Ghazali. Ya, kumpulkan manajemen dengan baik, kemudian tentukan kapan itu mulainya, ya. Karena begini Bapak, Ibu-ibu, panjenengan harus menentukan saya harus membayar zakat. Itu kemudian apa? Dalam detik ini katakanlah tanggal sekian, nanti berakhir katakanlah Ramadan, semisal gitu ya. Atau kemudian mungkin tanggal seperti yang sekarang ini, ya. Itu panjenengan apa? Yang tahu pasti panjenengan. Ya. Dan mengeluarkannya tidak mesti harus pada bulan Ramadan. Kalau perhitungan panjenengan bulan Ramadan monggo. Ya. Tapi yang jelas zakat fitrah mesti harus pada bulan Ramadan. Ya, itu pasti. Ya, dan nisabnya beda loh ya. Kenapa tadi saya katakan nisab dalam persoalan yang zakat ini akan berbeda-beda. Baik itu zakat fitrah, zakat mal itu loh. Zakat mal itu ada zakat fitrah dengan zakat mal yang kita miliki itu ya. Kemudian yang lainnya zakat pertanian, zakat perniagaan. Itu juga nisabnya beda-beda. Ya, sendiri waktunya ini. Nah, kalau kaitannya dengan persoalan kemudian mungkin mampu Ibu ya. Ya telisih, ya teliti. Mana-mana yang belum. Gitu ya. Dan ukurannya 2,5%. Bagaimana kalau kita ini menjual properti, ternyata yang membeli mengatakan begini, duit gorong cair, ya, maka sampaikan saja. Artinya kita berlepas diri dari itu, karena yang kita jual adalah barang yang halal kan? Wong rumah, maaf kami tidak berurusan dengan bank, ya. Lek panjenengan itu mau utang-utang kono, persoalan kemudian mau membeli punyaku, monggo. Ya, gak ada urusan. Saya pernah begini. Saya ada Bang Zali, rumahmu, saya memang jual rumah ini. Rumahmu gimana kalau tak kredit? Maksud kredit piye? Ya, tak angsur. Ya ora iso. Kalau mau cash, ini. Yowes gini aja kalau gitu tak beli, tapi nanti ngenteni bank cair ya. Ya, saya nggak mau berurusan dengan bank. Ya, kalau kamu mau utang bank silakan. Tapi kalau kemudian berurusan dengan saya mau. Paham Bu? Nah, gitulah. Jawabannya ngono maksudnya. Ada lagi? Oh, nggih monggo.
kita tidak bisa menghindari hal itu. Karena memang eranya seperti itu. Semua transaksi itu melalui bank. Seperti jual beli online dan sebagainya, atau juga orang-orang para pensiunan itu gajinya masuk ke bank. Jual beli rumah, pembayarannya via bank, apalagi kalau keuangannya sampai bermiliar-miliar. Bagaimana seandainya uang itu sekian miliar kita akan menerima tanpa melalui bank, terus tak dekek di Ustaz. Misalnya saya menerima 3 miliar, 5 miliar, saya taruh di rumah ya wedi. Ya, di kasur dan sebagainya. Nah, ini mohon dijelaskan. Sepertinya era sekarang ini kita tidak bisa menghindari hal itu, dan dalam hati kita, dalam niat kita tidak ada sedikit pun untuk mencari bunga, tetapi hanya demi keamanan. Nah, ini bagaimana? Dan sekiranya apabila kemudian semuanya itu dimasukkan bank, kemudian juga dizakati, apakah ini sudah menggugurkan dosa-dosa riba itu? Demikian, terima kasih. Ya. Jadi kaitannya dengan utang dan yang panjenengan permasalahkan itu sesuatu yang lain. Menyimpan itu pasti mendapatkan kita kena biaya, ya kan? Hanya saja kalau kita punya persepsi gini, maaf ini saya enggak ngelokne wong sing kemudian deposit loh ya. Halo. Ada orang niatan 3 miliar nanti dapatkan 3 miliar ya. Per bulannya berapa itu? Katakanlah ya dana rate banknya katakanlah paling banter 1% lah gitu ya, dapatkan itu. Berapa itu? Diambil enggak itu? Halo, Bu, diambil betul? Diambil. Itulah yang kemudian saya katakan nanti akan bermasalah kalau kemudian kita ambil kemudian menjadikan bagian yang bertambah dari harta kita kan. Ya. Tapi kalau kemudian kita sistem transfer, maka akadnya jelas. Transfer kena biaya ini, ya. Silakan pakai itu. Itu muamalah benar dalam, dan itu kemudian itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian sudah berurusan saya investasi ke bank, ya nanti biar berkembang mendapatkan ini. Ternyata bank kan berinvestasi kepada siapa lagi? Customer kan? Ini debitur. Debitur kemudian itu dikenakan bunga. Jenengan ikut-ikutan seperti kasusnya Bu Dokter tadi, ya. Panjenengan harus jelaskan kita berlepas dengan bank. Kalau persoalan kemudian kamu utang bank urusanmu, jangan kemudian diwadulnya yang saya jual rumah. Kalau bahasa ini gitu Bu ya. Jadi itu sesuatu yang berbeda, ya. Karena persoalan untuk transfer kalau sekarang ini atau demi keamanan itu mesti ke bank, maka sesungguhnya ya kalau maaf ini niatan itu memang betul-betul kemudian tidak karena investasi, ya, maka itu akan terlepaskan. Untuk kemudian supaya bisa berjalannya yang namanya transaksi, silakan, hanya saja begini, hati-hati. Namanya hati itu jenenge duwe, ya, sepiro kemudian langsung dientek ae. Ternyata katutan. Halo, katutan apa? Buntute nama niku? Buntute apa, Bu? Wong ditutup Pak bange riba. Hati-hati ini. Oleh karena itu saya mengatakan hati-hati. Ya. Gitu nggih pertanyaannya, jawabannya nggih. Kurang puas? Apa yang tidak puas lagi? Nah, nggih, monggo. Oh, jangan terakhir, jam 12 terakhirnya. Ya, mungkin ada. Jadi karena begitu kompleksnya masalah bukan kompleks ya, tapi perlu hitung-hitungan, perlu penjelasan. Yang pertama tadi sudah
khusus ingin berkonsultasi, mohon bisa menjadi. Insyaallah, terima kasih. Saya insyaallah siap Bapak Ibu untuk kebaikan, karena memang sangat berat sesuatu yang dibebankan oleh Allah, artinya amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita, terutama harta itu sangat riskan sekali. Dan maaf, harta itu tidak hanya kebendaan, ya. Harta yang diamanahkan oleh Allah tidak lepas dari anak juga, ya. Ya, saya siap insya Allah. Pokoknya nanti diatur waktu, ya. Terus nanti kalau pada waktu memang tidak ada sesuatu yang mendadak saya kemudian berurusan yang harus saya selesaikan, insya Allah saya berlapang diri untuk menerima konsultasi apapun. Okay? Begitu. Okay. Ada yang tanyakan lain? Enggak ada, ibu-ibu? Wis ketoke pengin balik iki, ora sida jam 12. Ya, kalau enggak ada cukup kesekian saja. Ya, mudah-mudahan apa yang kita kaji dengan kilat itu betul-betul meresap pada diri kita semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kaitannya dengan mengeluarkan zakat yang ada. Dan kita pun siap loh menerima zakatnya di Baitul Mal Imam Al-Ghazali. Karena untuk pembiayaan anak-anak duafa dan yatim di pondok, ya, pesantren. Gitu saja Bapak Ibu-ibu yang bisa sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Mudah-mudahan apa yang kita kaji ini betul-betul meresap pada diri kita, dan mudah-mudahan kita istiqomah ada dalam dinul Islam, dan mudah-mudahan kita bisa menjalani apa yang kita diberikan amanah, dan mudah-mudahan kita semuanya dikumpulkan di surganya Allah Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.